Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu konten kekinian bersama dengan influencer dari Bengkulu nih, yaitu Mbak Arinda Dwi Rianwar. Oke Mbak Arinda, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita tadi. Tadi kan Mbak Arinda bilang kalau udah konten awalnya barang, terus beralihlah ke food. Terus ada visitor juga ya? Visitor juga. Nah itu kan udah ada beberapa tuh. Berarti ide-idenya dari mana aja tuh Pak? Idenya itu datang sendiri sejalan dengan keseringan kita melakukan konten. Jadi benar kata orang, kalau mau jadi content creator itu apa aja harus jadi ide. Iya. Kayak contoh nih, kemarin Mbak baru beli sepatu anak. Nah membeli sepatu itu bisa jadi konten. Kontennya apa? Kontennya bahwa kita bisa memberikan pelajaran kepada anak kalau beli barang itu nggak harus saat itu, gitu kan. Gitu. Terus juga ekspresi anak ketika menerima hadiah yang dia tunggu-tunggu, itu jadi salah satu pemicu ibu-ibu yang nonton untuk wah saya harus lebih semangat nih cari uang biar nanti bisa kayak Mbak Arinda. Jadi tujuannya untuk memotivasi juga. Iya, itu motivasi, itu kontennya lebih motivasi. Konten itu kan banyak Mbak. Satu, memberikan informasi, kedua memberikan motivasi, ketiga memberikan emosi di sana. Intinya konten itu harus ada timbal balik antara penonton dan yang membuat gitu. Iya, tentu. Baru sejalan kontennya. Baru bisa dibilang influencer. Benar. Kalau misalnya konten itu hanya bertujuan untuk diri sendiri, belum itu jadi influencer itu ya berarti. Belum. Itu lebih ke apa ya kalau orang bilang flexing kali ya. Iya, flexing. Nah, itu nggak ada guna juga. Iya benar. Nah itu waktu awal-awal Mbak sempat apa ya kesusahan nggak sih untuk membuat konten ini? Sangat. Kesusahannya di mana Mbak? Di anak. Karena waktu itu anak Mbak kan baru setahun ya. Dia baru belajar merangkak, baru bisa jalan, lagi aktif-aktifnya, dan jam tidurnya belum menyesuaikan seperti kita kan. Oh iya tuh. Kalau sekarang kan enak tuh, jam 10 kita tidur, dia tidur. Kita tidur siang, dia tidur siang. Iya. Enak gitu, kita tahu tuh jadwal kita buat konten tuh dari jam berapa tuh udah terjadwal. Kalau dulu kan nggak tahu, 2 jam dia bangun. Ya kan? Iya. Terus dia rewel, dia mood, dia jalan ke sana, kita lagi sibuk buat konten, dia main apa gitu kan. Nah itu benar-benar stres. Terus kita mau fidget store nggak bisa. Iya. Ada anaknya baru setahun. Gitu. Masih lucu-lucunya banget tuh aku lihat di Instagram tuh. Iya, masih gemoy ya. Masih gemoy. Aku kira tadi dibawa. Enggak, dia belum bangun. Oh, dia belum bangun. Okay. Jadi tinggalin aja. Aja. Gawat, dia masuk ke sini nanti mami dia bilang kan. Wah, masuk frame nih. Double nih jadinya nih. Momen kids nih. Aduh, momen kids. Duduk 2 kursinya. 2 kursinya. Oke, Mbak, waktu awal-awal gitu kan, kesusahannya selain di anak itu ada nggak lagi nggak? Kalau mungkin kayak idenya belum ngalir nih kalau awal-awal, ada nggak kayak gitu? Itu betul, dari ide, dari editing, dari template. Jadi kalau buat video ya, sekarang Mbak tuh kan udah ada template tuh. Tagline hook pertama itu apa yang mau Mbak omongin gitu. Oh, sekarang udah ada. Jadi setiap kali Mbak buat video pasti ya ini dia, gitu kan. Pasti ini rekomendasi, gitu kan. Ini dia bebek hitam paling enak gitu. Nah, itu udah ada. Nah, awal untuk mendapatkan ide hook 3 itu kan harus berjalannya waktu kan. Iya, karena awalnya nggak ada tuh kan pakai kayak gitu. Nggak ada. Malah awalnya suara Mbak tuh mendayu-dayu. Oh gitu. Jadi kayak orang mendengarnya tuh bosen gitu. Iya. Makanya sekarang Mbak Risa, ternyata video yang sedikit itu dan kata-kata yang cepat lebih menarik ketimbang yang lama dan mendayu-dayu. Jadi ini hari ini aku pergi ke sini dan itu kurang. Hari ini aku pergi ke sini dan kalian tahu nggak kalau gitu. Nah itu tuh jadi kayak orang tuh lihat-lihat terus gitu. Itu panjang risetnya. Iya sih pasti panjang. Karena kalau mendayu sekarang tuh kan ada sistem percepat gitu kan. Pasti orang nanti percepat itu. Iya. Karena kita nggak gimana juga. Atau mereka langsung lihat di bio. Oh iya benar. Ya kan, ini Mbak nih ngapain? Oh dia ini, ya udah langsung. Atau lebih parahnya lihat dari kolom komentar tuh biasanya langsung. Betul. Atau di skip. Iya itu sedih banget. Itu di skip. Gitu.
Di skip, kita udah susah-susah gitu ya. Di skip. Di skip. Nah, kalau awal-awal itu Mbak akhirnya memberanikan untuk ikut Shopee affiliate. Itu followersnya Mbak pertimbangkan juga nggak followers dari Instagram? Iya, dulu awal Shopee affiliate itu hanya diterima untuk follower minimal 5.000. Oh, udah 5.000. Udah 5.000. Jadi memang dari gadis ya, dari Mbak masih awal-awal kerja itu udah suka ini juga sih, Suka main story, ya. main Instagram Iya, gitu ya. udah dari 2015 gabung, terus Iya. Mbak memang suka ngepost kayak Mbak hari ini makan apa Mbak post gitu. Oh, gitu. Terus juga kayak Mbak lagi di salon gitu Mbak post gitu kan. Kata ini kalau Mbak ini ya, kalau Mbak puas ya sama salon itu atau makanan itu pasti Mbak post. Pasti gitu. Mbak bakal tag Instagramnya walau nggak dia minta. Oh, dulu itu ya. Dulu. Jadi karena terus juga kan pas Mbak tag mereka kan repost tuh. Iya. Nah, follower mereka invite Mbak dong. Oh, Kayak gitu. Jadi dia timbal balik lah ya. Simbiosis mutualisme. Betul. Jadi Oke. dari situ banyak follower juga kan. Akhirnya naik, tapi kan naiknya nggak banyak dan nggak konsisten kan. Karena nggak konsisten tadi. Iya. Nah, ketika sudah memutuskan untuk turun nih, benar-benar turun ke dunia konten, terus followersnya juga naik, terus mulai konsisten. Itu gimana ceritanya, Mbak? Nah itu tadi, jadi kalau misalnya kalian mau mulai jadi konten kreator, itu sebenarnya yang pertama kali difokuskan itu satu konsisten, kedua apa aja itu di storyin, di tag, karena mereka untung, kita untung gitu. Untungnya dari mana? Dari mereka nge-repost itu, mereka kan punya follower tuh, follower mereka kan pasti lihat kita, wah ini mbaknya menarik nih gitu kan, follow nanti siapa tahu dapat info-info lain dari mbaknya, dapat kita follower kan. Pokoknya cari follower dulu deh. Nanti kalau awal-awalnya fokus cari follower dulu berarti. Fokus cari follower dulu, fokus cari mangsa dulu. Iya. Semua kalau kita jualan kan pasti cari customer dulu kan. Iya, tentu. Setelah itu nanti mengikuti itu. Setelah kita punya follower, setelah kita punya mangsa, setelah kita punya masa, nanti endorsement itu bakal datang sendiri. Oh gitu. Ya. Dan kuncinya pokoknya harus tetap konsisten. Harus, itu konsisten itu harus. Dan melatih untuk buat video itu jadi lebih menarik lagi gitu. Jangan stuck di situ. Pasti kita punya mungkin dari kualitas video, suara, tulisan, informasi itu ditingkatkan lagi. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih tentang lebih jelasnya gimana nih cara meningkatkannya ya, Mbak ya. Di segmen berikutnya. Oke. Kita jeda dulu ya, Mbak ya. Baik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.